Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Udah. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Andini, Hadir. Insya, Joel, Japar, Hadir. Linda, Sumini, Evira, Alima, dan Linda menjelaskan ya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah usaha dan energi. Apa itu usaha dan energi? Pengertian usaha dan energi yaitu adalah konsep dalam fisika yang saling memiliki hubungan erat, di mana usaha adalah gaya yang diberikan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda. Rumusnya itu adalah W sama dengan F dikali S, yang dimana W adalah usaha, F adalah gaya yang dimana satuannya adalah Newton, dan S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Nah, jadi usaha itu anak-anak gaya yang diberikan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda. Contoh, ada teman kita nih kan, dia mendorong benda tersebut. Nah, teman kita ini adalah contoh dari usaha tadi yang untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda. Terus yang kedua itu energi. Ada pengertian sendiri, yaitu kemampuan benda untuk melakukan usaha, yang dimana satuannya usaha dan energi adalah joule. Nah, energi ini adalah tadi benda tadi yang berusaha memampukan geraknya itu perpindahan dari benda tersebut. Terus ada jenis-jenis usaha dalam fisika. Yang pertama ada usaha positif. Apa itu usaha positif? Yaitu terjadi ketika gaya dan perpindahan benda memiliki arah yang sama. Contohnya, mendorong meja ke arah kanan sehingga meja berpindah ke arah kanan. Nah, itu merupakan dari usaha positif. Yang kedua adalah usaha negatif. Terjadi ketika gaya dan perpindahan benda memiliki arah yang berlawanan. Contohnya, mendorong gerobak ditanjakan sehingga gerobak tersebut turun ke bawah. Ketiga, usaha bernilai nol. Terjadi ketika tidak terjadi perpindahan sehingga gaya tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya itu mendorong tembok sehingga tembok tidak dapat bergerak. Terus ada jenis-jenis energi dalam fisika. Nah, ini Bapak simpulkan saja ya, singkat di jenis-jenis energi dalam fisika. Yang pertama ada energi kimia, energi cahaya, panas, suara, dan listrik. Nah, contoh dari energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia antara atom atau molekul. Contoh energi kimia dalam kehidupan sehari-hari misalnya baterai. Nah, baterai itu kan termasuk ada kandungan-kandungan kimianya ya kan. Jadi sehingga bisa menghubungkan baterai itu ke suatu perangkat. Contoh, misalnya kita ambil mic wireless kan. Nah, itu bisa baterainya tadi dihubungkan dengan mic sehingga bisa terperangkat dengan sound system. Terus ada energi cahaya. Apa itu energi cahaya? Energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contoh energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu matahari. Nah, matahari ini kan sudah pasti sumber cahaya di kehidupan bumi lah ya. Nah, jadi matahari ini sebagai sumber energi cahaya terbesar bagi bumi. Yang kedua ada bintang. Selain matahari, bintang juga memancarkan cahaya di malam hari. Yang ketiga itu lampu, baik lampu pijar, lampu neon maupun lampu LED. Nah, ini ada beberapa contoh dari lampu. Yang pertama ini ada lampu pijar, yang kedua itu ada lampu neon bentuknya panjang, yang ketiga ada lampu LED. Terus yang kedua itu ada yang ketiga itu ada energi panas. Nah, energi panas adalah bentuk energi yang berkaitan dengan suhu suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin besar energi panas yang dimilikinya. Contoh energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sama ini berkaitan energi panas dengan energi cahaya, misalnya matahari. Semakin tinggi ataupun matahari semakin suhunya suhunya tertinggi, maka energi matahari panasnya kan tinggi juga. Terus yang kedua ada api. Proses pembakaran menghasilkan energi panas.
yang dimana api mulai kecil lama hingga besar, maka akan terjadi proses pembakaran energi yang menghasilkan bisa panas. Terus ada yang ketiga, listrik. Listrik dapat menghasilkan panas melalui alat-alat seperti contohnya setrika. Terus ada gesekan antara dua benda dapat menghasilkan panas. Terus yang keempat itu ada energi suara. Energi suara ialah energi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Getaran ini kemudian merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat dan menghasilkan suara yang dapat kita dengar. Contoh energi suara itu dalam kehidupan sehari-hari misalnya kayak benda yang bergetar. Contoh senar gitar yang kita petik. Terus yang kedua, alam, yaitu alam itu terdapat dalam energi suara seperti angin kencang, suara petir, suara ombak. Yang ketiga itu dengungan suara, misalnya itu kayak alat tradisional itu kayak gong. Ketika gong dipukul, seluruh permukaan gong itu bergetar dan menghasilkan suara yang keras. Terus yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron. Elektron-elektron ini bergerak melalui suatu pengantar. Contoh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari misalnya lampu. Nah, lampu aliran listrik yang mengalir tadi yang kita colokkan melalui kabel-kabel ke dalam. Lampu tersebut berasal dari pembangkit listrik yang disalurkan melalui jaringan kabel listrik sehingga lampu itu akan hidup. Yang kedua ada komputer. Contoh itu sebuah perangkat elektronik di dalam komputer seperti prosesor, memori, dan layar bekerja berkat dari energi listrik tersebut. Anak-anak bapak semuanya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan jenis-jenis energi. Yang dimana perubahan jenis-jenis energi ini adalah proses mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Yang pertama tadi itu kan dari jenis energi fisiknya itu kita buat energi kimia berubah menjadi energi listrik atau gerak. Energi kimia dapat berubah menjadi energi listrik dan gerak karena adanya reaksi kimia, reduksi, oksidasi atau redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah proses pelepasan atau penerimaan elektron yang menghasilkan energi listrik. Misalnya contoh baterai, ya kan? Nah, baterai ini ada tadi apa tadi namanya? Dibilang seperti ada bahan-bahan yang mengandung kimia tadi sehingga menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk berbagai perangkat elektronik. Contohnya kayak tadi kan mic wireless. Selain itu apalagi? Misalnya kayak handphone. Nah, untuk menambah daya tadi karena ada arus listrik tadi tersebut diisikan oleh suatu perangkat elektronik, maka HP itu akan hidup. Yang kedua ada energi kimia menjadi gerak, misalnya itu bahan bakar ataupun bensin, ya kan? Bahan bakar ini reaksi kimia bahan-bahan dari bensin tersebut menghasilkan energi gerak sehingga kendaraan bisa berjalan. Nah, misalnya itu kan bahan bakar minyak ataupun bensin itu kan mengandung unsur-unsur kimia di dalamnya sehingga saat kita mengisi kendaraan yang tadi tidak ada memiliki bahan bakarnya kita isi sehingga benda tersebut bisa gerak. Terus ada itu energi cahaya berubah menjadi energi panas. Yang pertama itu ada energi matahari. Kenapa matahari dari energi cahaya bisa berubah menjadi energi panas? Karena energi cahaya matahari dapat berubah menjadi energi panas karena adanya reaksi nuklir di inti matahari. Misalnya matahari itu mulai terbit dari timur, ya kan? Muncullah cahaya dari matahari tersebut, makin tinggi ataupun naik matahari tersebut, maka berubahlah dia menjadi energi panas. Terus kedua itu ada lampu. Lampu dapat menghasilkan energi panas karena adanya resistensi komponen lampu terhadap arus listrik. Nah,
Kenapa energi cahaya ini, lampu tadi, bisa berubah menjadi energi panas? Nah, contoh, kita colokkan lampu tadi kan, hidup lampu tadi, udah sekian kali lamanya, maka akan terjadi proses panas. Itulah tadi terdapat resistensi komponen terhadap lampu pada arus listrik. Yang ketiga ada energi panas bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya energi gerak saat kita memasak air, ya kan? Air itu kan ada molekulnya, sehingga air kita masak tadi itu, kita masak air kan, panas dia, air tadi mendidih. Nah, kan ada reaksi molekulnya tadi kan, air itu tadi bergerak jadinya, sehingga cepat dan menyebabkan air mendidih itu mengembang. Terus yang keempat itu ada energi suara bisa berubah menjadi energi listrik. Contohnya mikrofon. Nah, kalian pernah tahu kan bentuk mikrofon itu seperti apa? Nah, saat kita bicara menggunakan mikrofon itu, getaran suara kita itu mengubah diafragma di dalam mikrofon tersebut. Nah, kemudian gerakan diafragma ini kita ataupun bicara kita, dia mendapatkan sinyal, jadi berubahlah dia menjadi sinyal listrik tadi. Jadi mikrofon itu apa dibilangnya, bisa untuk digunakan suara diafragma kita tadi. Terus yang kelima ada energi listrik, ya. Energi listrik bisa berubah menjadi energi panas. Kenapa bisa demikian? Nah, sebenarnya energi panas ini ialah ketika arus listrik mengalir melalui suatu pengantar. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Nah, contohnya itu misalnya kan kita tahu seperti setrika. Nah, misalnya setrika ini kita colokkan, kita diamkan lah lebih kurang 1 menit, maka energi listrik tadi dicolokkan bisa mengantarkan suatu panas. Jadi kita bisa untuk menggosok pakaian kita. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Anda semuanya apakah bisa dipahami atau bisa jelas dengan materi ini? Kalau tidak, apakah yang ada yang ingin dipertanyakan atau tidak? Oke, sekarang saya bertanya. Sekarang saya ingin bertanya nih. Selain dari energi kimia, ya, contoh energi kimia yang bisa berubah menjadi energi gerak itu apa aja? Oke, saya jelaskan ya. Kenapa energi kimia jadi energi gerak? Oke, jadi yang sudah Bapak jelaskan tadi kan, jenis-jenis energi perubahannya itu selain dari yang Bapak paparkan tadi, energi kimia ke energi gerak itu selain dari baterai dan bahan bakar atau bensin, itu contohnya itu kayak makanan. Nih, makanan. Contoh makanan yang kita bisa ambil kehidupan sehari-hari, misalnya nasi. Nah, itu kan terdapat dari kandungan-kandungan kimia kan. Ada yang mengandung unsur kimianya, contohnya nasi kan, itu kan mengandung karbohidrat. Nah, kenapa bisa dikatakan bisa berubah menjadi energi gerak? Nah, karena itu adalah asupan bagi manusia yang berproses dalam tubuh tadi berubah menjadi energi gerak, sehingga manusia bisa melakukan rutinitas seperti biasanya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Anda semuanya apakah bisa dipahami atau bisa jelas dengan materi ini? Kalau tidak, apakah yang ada yang ingin dipertanyakan atau tidak? Oke, sekarang saya bertanya.